Baik, untuk materi di berikutnya kita akan masuk ke eh, pangkat pecahan ya. Pangkat pecahan. Jadi simple. Ada dua kata. Ada pangkat ya. Ya kan? Ada pangkat, ada pecahan. Ditambah kata pecahan. Ini sebenarnya lebih ke aturan main ya sebenarnya ya. Kalau pangkat berarti dia harus ada nilainya. Oke, pangkat dia harus memiliki nilai. Baru yang berikutnya, kalau pecahan adalah tipe bilangannya. Nah, kalau bilangan itu kan ada bermacam ya, ada bilangan bulat, ada ya kan, ada bilangan bulat, ada bilangan pecahan, ya kan. Pecahan inilah dalam kurung misalnya desimal ya. Nggak benar-benar bulat mati mati di tengah gitu angkanya. Bukan nol ya, tapi maksudnya dia merepresentasikan angkanya itu benar-benar angka dia, jadi nggak ada pecahnya gitu loh. Nah, jadi kita akan membahas di sini adalah pangkat pecahan gitu. Gimana sih maksudnya pangkat pecahan? Kalau di yang kemarin sebelum kita itu pernah membahas sifat-sifat akar ya, sifat-sifat akar gitu di video sebelumnya. Nah, jadi kalau akar diubah ke bentuk pangkat, ya, perhatikan, akar diubah ke bentuk pangkat ya, itu menjadi pangkat pecahan. Jadi maksudnya gimana? Misalnya ada A akar M misalnya. Sudah. Misalnya ada A akar M itu sama dengan A pangkat 1/N. Ya, selesai. Yang kedua, kalau misalnya ada A pangkat M diakarkan dengan N misalnya ya. Oke. Itu sama dengan A pangkat M per N. Oke. Habis ini berarti kalau disubstitusikan, kita misalnya kasih contoh sederhana, berarti misalnya ada apa ya, kita buat misalnya 9, misalnya 9 pangkat 3 diakarkan pangkat 6 itu sama dengan berapa? Berarti 9 ya kan, pangkat dari 3 per 6 gitu. 3/6 itu kan sama dengan setengah ya, sama dengan 9 pangkat setengah. Tadi kita sudah belajar A pangkat N itu sama dengan A pangkat 1/N gitu ya. Berarti ini bisa disederhanakan bentuknya ke bentuk akar dari 9. Akar dari 9 itu sama dengan 3. Ya, cukup mudah kalau untuk ini. Nah, baru yang berikutnya, ini mungkin yang agak rumit kali ya. Kalau misalnya ada A ya kan, pangkat 1/N ya, baru jadi 1/2 lagi, A pangkat 1/N ya, 1/N, baru dia pangkat M ya, itu sama dengan kalau A nya kita sederhanakan berarti akar dari A ya kan, akar dari A pangkat N, baru ini dipangkatkan dengan M. Nah, oke, sampai situ dulu sifat-sifat untuk dari akar pecahannya. Nah, sekarang kita harus masuk ke aturan mainnya. Kalau untuk aturan main di pecahan itu sebenarnya sederhana seperti di video sebelumnya itu. Kalau untuk aturan mainnya itu ada yang seperti A pangkat P dikali A pangkat Q ya, sama dengan A dalam pangkat dalam kurung P tambah Q ya. Contohnya untuk implementasinya itu dia misalnya ada angka 3 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 3 misalnya, itu sama dengan 3 pangkat dalam kurung 2 tambah 3 ya, itu sama dengan 3 pangkat 5. Oke. Nah, baru yang kedua, kalau untuk pembagian sama yang seperti yang kemarin, A pangkat P dibagi dengan A pangkat Q ya, ini pangkat Q ya, sorry, bukan A, itu sama dengan A pangkat P dikurang Q. Nah, perhatikan teman-teman,
apa yang bisa kalian lakukan itu sebenarnya dia harus sama nilainya di sini. Nilai utamanya itu sama. Jadi kalau misalnya ada misalnya kita taruh di sini ya. Misalnya ada A pangkat B dikali misalnya B pangkat B. Ini nggak bisa teman-teman, karena bilangan utamanya itu dia nggak sama gitu loh. Ini A dengan B, kecuali misalnya kalau A pangkat B dikali dengan A pangkat B, ya kan? Mau ininya sama, mau ini yang ininya beda, asalkan bilangan utamanya sama, itu bisa dioperasikan dengan aturan perkalian dari perpangkatan. Nah, ini kebetulan karena sama, bilangan utamanya sama dan ini pembagian, maka pangkatnya dikurang. Jadi A pangkat P dikurang Q. Langsung kita coba implementasikan. Berarti 3 pangkat 6 dibagi dengan 3 pangkat 4 itu sama dengan 3 pangkat 3 pangkat 6 dikurang 4, ya kan? Sama dengan 3 pangkat 2 sama dengan 9. Oke, baru yang berikutnya itu adalah, nah ini sifat yang kemarin saya lupa ajarin ya. Ini nih. A pangkat N ya. A pangkat N baru pangkat M. Nah, itu sama dengan ya A pangkat N dikali M. Oke, ini saya lupa ajarin kemarin. Nah, perhatikan. Ini berbeda A pangkat N dalam kurung pangkat M itu berbeda dengan A pangkat P dikali dengan A pangkat Q. Ya, berbeda. Karena ini perkalian, ini perpangkatan. Ini pangkatnya dipangkatkan, ini pangkat yang satu dikali dengan pangkat yang lain begitu. Jadi sifatnya berbeda gitu. Ya. Contohnya bagaimana kalau kita implementasikan ini sama dengan misalnya ada 2 pangkat 2 terus pangkat 3 gitu. Itu sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 itu sama dengan 2 pangkat 6. Oke. Baru yang berikutnya. Kalau yang berikutnya ini agak masih gampang lah ini sebenarnya. Misalnya dalam kurung A pangkat B dikali dengan B A pangkat P aja lah ya, biar berurut dia. A pangkat P dikali dengan B pangkat Q ya. Kalau kita pangkatkan lagi dengan R ya, itu sama dengan A pangkat P ya dalam kurung pangkat R dikali dengan B pangkat Q ya dalam kurung pangkat R. Oke. Nah, ini kita pakai lagi dengan cara yang sama menggunakan dari yang ini. Oke, berarti itu sama dengan A pangkat P dikali R ya, baru dikali dengan B pangkat Q dikali R ya. Operasinya kita samain aja. Nah, baru yang berikutnya, kalau itu kan ini kan berbicara tentang perkalian ya. Kalau misalnya bagaimana dengan pembagian, kurang lebih sama juga gitu. Misalnya A pangkat P gitu ya dibagi dengan dibagi dengan A lagi, maksudnya dibagi dengan B ya, B pangkat Q misalnya, B ini B ini B ya, tapi dalam kurung sama-sama dipangkatkan R gitu. Oke, berarti itu sama dengan P ke R Q ke R, berarti A pangkat P dikali R per B pangkat P dikali R, bukan ditambah ya, dikali gitu. Karena lihat ini P-nya dipangkatkan lagi dengan R, N-nya dipangkatkan lagi dengan M, makanya ini dikali juga aturannya gitu. Oke, sampai di sini kayaknya materi ini cukup dulu sampai di sini. Sebenarnya materi perpangkatan pecahan ini sebenarnya berguna di mana sih sebenarnya, di apa ya? Kalau di rumus ekonomi ya, analisis keuangan lah kurang lebih saya bilangnya, itu di menghitung CAGR ya sebenarnya. CAGR itu apa sih? Agak susah bilangnya. CAGR itu misalnya itu kayak kalau itu kepanjangannya itu compound annual growth rate misalnya.
Apa sih gampang annual growth rate ini sebenarnya? Ini adalah satu formula ya, dibilang satu formula yang digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata ya. Maksudnya apa sih gitu tingkat pertumbuhan ini? Maksudnya tingkat pertumbuhan di dalam investasi misalnya, dengan asumsinya modelnya bunga majemuk misalnya, kurang lebih itu. Nanti kalian coba bisa cari sendiri. Nah, apa sih gunanya buat investor sebenarnya? Nah, teknik ini sebenarnya berguna untuk biar dia nge-compare gitu kinerja investasi yang berbeda satu sama lain gitu. Nah, rumusnya apa? Rumusnya sebenarnya simpel sebenarnya. Kalau rumusnya itu CAGR itu sama dengan ada nilai akhir, ada nilai awal ya sebenarnya. Nah, kita coba berarti itu CAGR ya. CAGR ya, itu sama dengan dalam kurung nilai akhir sebenarnya ya, nilai akhir per nilai awal gitu ya kan, baru pangkat 1 per jumlah tahun misalnya ya, baru semua ini totalnya ya, semua nilai dari semua ini itu kan menjadi satu variabel ya, A tambah B sama dengan apa gitu. Tapi yang pasti A tambah B itu kan menjadi satu produk dia, satu produk dia. Nah, ini juga sama. Ketika semua ini dioperasikan, itu kan menjadi satu produk, satu nilai baku dia nanti kan. Nah, dari nilai hasilnya ini dikurang dengan 1 gitu. Nah, asumsinya misalnya nih gini. Kita investasi misalnya. Investasi ya. Terus tadinya investasi itu nilai awalnya itu misalnya kita punya asumsikan NA misalnya kita buat ya. Variabelnya NA-nya sama dengan 5 juta misalnya. Ya kan? Nilai akhirnya di tahun ini, 1 tahun setelahnya, atau mungkin kita buat biar agak variasi ya, 3 tahun lah ya, misalnya 3 tahun setelahnya NA aksen misalnya ya adalah 6 juta misalnya ya, 6 juta. Nah, jumlah tahunnya kita buat variabel T misalnya, karena kan kalau jumlah tahun berarti time ya, 3 misalnya. Jumlah tahunnya 3. Nah, kita substitusikan coba ke sini, berarti CAGR ya kan, itu sama dengan 6 juta ya kan, 6 juta per 5 juta gitu ya, baru pangkat 1 per jumlah tahun berarti 1 per jumlah tahunnya 3. Nah, baru dikurang 1. Nah, itu sama dengan berarti 6 juta 6 bagi 5, 60 bagi 5 berarti 1,2 ya, 1,2 pangkat 1/3 dikurang 1. Nah, ini coba kalian hitung sendiri nanti nilainya. Oke. Jadi nanti pas kita dapat, itulah nilai dari pertumbuhan tahunan rata-ratanya kurang lebih. Nah, ini tekniknya ini sebenarnya dipakai dalam dunia investasi saham sebenarnya. Dan teknik dari si pangkat pecahan itu kepake khususnya di rumus yang ini. Ya, 1 pangkat nilai akhir per nilai awal baru pangkat 1 per jumlah tahun dikurang 1. Nah, di sini dia kepake. Nah, mungkin materi hari ini cukup sekian dulu. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanya di kolom komentar. Terima kasih untuk semuanya. Sederhana tapi bisa. Terima kasih.